nggak bisa hadir hari ini? Ada. Siapa namanya? Kita doakan teman kita yang hari ini tidak masuk cepat sembuh, bisa kembali ke sekolah lagi. Dengarkan ya, anak-anak nggak ada yang mencatat. Bu ini kan seorang penyanyi juga, jadi mau nembang ya. Nembang itu otomatis bahasa Jawa, bukan nyanyi dangdut ya. Nah, dengarkan, nanti dicatat. Nih nanti ada hubungannya dengan seni budaya dan budaya. Namanya Dandang Gulo. Ini salah satu dari mocopat. Kalian sudah diajarkan mocopat? Belum? Ada berapa? Ada 12, pinter ya. Nah ini salah satunya adalah Dandang Gulo. Nah nanti setelah pelajaran ini nanti kalian akan sedikit demi sedikit mempelajari tentang tembang-tembang mocopat. Dengarkan isinya dan syairnya ya. Mungkin kamu akan akan sedikit mengerti meskipun belum saya beritahu. Namanya apa tadi? Dandang Gulo. Coba nanti kalian saya suruh maju menembangkan ini nggak bisa. Dengarkan. Kabruhono dununging uripku niki lamun benjang yen wis palastra wong mati ngendi parane. Bisa gak? Apa? Terpesona? Ya. Ini bahasa Jawa Nana ya. Ini adalah peninggalan dari Wali Songo zaman dulu yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo waktu itu menyebarkan agama Islam. Tahu artinya? Nah, ya, ini dengarkan dulu. Ketahuilah, ketahuilah, hei manusia, kalau kalian sudah meninggal, wong mati ngendi parane akan dibawa kemana? Di kuburan, betul? Betul ya? Wong mati ngendi parane dibawa ke kuburan. Apakah yang mati itu masih tua, sudah muda, masih bayi dan sebagainya? Tidak, kan? Tidak tentu. Kadang-kadang bayi, kadang-kadang masih perjaka, kadang-kadang sudah tua. Karena apa? Karena umur itu hanya Allah yang tahu. Untuk itu anak-anak, karena umur tidak ada yang tahu, hanya Allah, kalian harus apa waktu hidup? Nah, bersyukur, apalagi bertobat. Wah ini banyak dosa kayaknya. Bertobat, betul, melakukan hal yang baik. Jadi mulai sekarang ini kalian harus melakukan hal-hal yang terbaik, berbakti kepada orang tua. Selain orang tua di sekolah, ayo di sekolah kepada guru, karena guru adalah apa? Orang tua di sekolah, ya anak-anak. Nah ini setelah itu kalau saya sudah tahu ini ada ya. Berikutnya ada narasi dari tokoh pendidikan, literasi dari salah satu tokoh pendidikan. Ini idolanya Bu Eni, sangat-sangat menjadi idola. Siapa tokoh pendidikan nasional? Siapa tokoh pendidikan nasional yang kemarin baru diperingati? Apa? Loh, masuk gak lu? Ayo, angkat-angkat yang tahu? Ayo, siapa? Aduh, pinter Ki Hajar Dewantoro itu adalah salah satu tokoh pendidikan nasional. Itu punya literasi. Ya, ini perlu diapresiasi. Ya, satu kelas nggak bisa, itu bisa lupa, perlu diapresiasi ya. Nah, begini literasinya. Binarung Moncereng Budoyo, Mugio saged dados sarana minangka umpak mulyane bangsa kang anggagas mulyane negara. Anak-anak tahu gak nih? Pernah dengar gak ini? Pernah dengar? Enggak pernah ya. Berdas, gak perlu, memang belum diajarkan. Nah ini padahal
literasi ini adalah saya dapatkan tahun 1911 di sebuah perusahaan. Nah, tapi isinya luar biasa ya, ini yang nanti kita eksplor ke kalian dan kalian harus tahu. Artinya anak ya, kalau tadi saya ulangi ya, kalian nggak usah mencatat, nanti akan dikasih tahu ya, akan dibagi. Binarung monceling budaya mugia saged dados sarana minangka umpak mulyane bangsa kang anggagas mulyaning negara. Nah, jadi literasi ini bukan hanya untuk satu orang per orang, tapi seluruh bangsa Indonesia ya. Terus artinya apa? Artinya apa, anak? Berkumandang dengan indahnya budaya yang arif dan bijaksana untuk mencapai suatu kemakmuran di suatu negara. Nah, ini, wah, sekali ya, apa tadi ya? Nanti dalam pertemuan yang kedua nanti kita bahas, kalian akan mengerti. Nah, sekarang mulai kita ke budaya, karena di dalamnya tadi literasi itu ada di sini. Ya. Budaya, siapa yang tahu budaya itu apa? Budaya adalah apa? Perubahan boleh, cipta karsa boleh dari hati ya. Dan budaya adalah cipta karya manusia sesuai zamannya. Jadi ada dua ya. Jadi kamu nanti akan dapat membedakan antara budaya dan seni budaya. Nah, yang tadi mana? Cipta karsa dari hati. Tapi dari hati ini bisa merubah kalian dari jelek ke melakukan kejelekan menjadi kebaikan. Satu contoh tadi ya, di dalam Pancasila ya Nana ya. Yang pertama itu apa? Bunyinya apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa pendahulu kita dulu itu ya, dalam ideologi kita Pancasila itu nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, cipta karsa yang mempunyai hati ya. Apa contohnya anak? Religius, religi ya. Ada yang agama selain Islam di sini, mungkin asalnya ada? Semuanya Islam? Alhamdulillah ya. Jadi dari hati, religius, ketakwaan kepada Tuhan itu yang diambil ya, ketakwaan. Jadi contohnya banyak sekali ya anak. Bagaimana kalau taat, cinta dan ketakwaan kepada Tuhan, yaitu menjalankan ajaran, termasuk apa? Misalnya puasa, itu kan juga menjalankan ajarannya. Itu yang pertama, ya, yang pertama dari budaya tadi. Dari budaya tadi nomor satu adalah apa? Religius. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Jujur. Nah, ini yang luar biasa ini. Saya yakin dari kalian di sini itu ada yang gak jujur. Jujur itu artinya apa? Kamu Purwo apa? Jujur itu artinya apa? Jujur mengatakan yang benar. Mengatakan yang sebenar-benarnya, itu yang harus kita junjukkan apa? Jujur adalah fondasi untuk melakukan yang terbaik. Ya, kalau yang terbaik itu nanti akan dikasih bonus. Ya, melakukan hal yang terbaik itu apa tadi? Jujur. Nomor 3, disiplin. Anak-anak, nah ini artinya disiplin bagaimana? Disiplin, kalian harus misalnya ya, di sekolah ini ada aturan yang harus kita patuhi. Disiplin, hari Senin, Selasa pakai ini gitu kan, pulangnya jam sekian, besok Rabu, Kamis, Jumat, itu namanya aturan yang harus kita patuhi. Jadi harus disiplin. Bagaimana kalau kita melanggar disiplin itu? Bagaimana? Mendapat hukuman, mendapat sanksi. Misalnya bertengkar dengan temannya soal yang sepele, wah ini juga mengganggu kedisiplinan di kelas ya, nggak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang mungkin anak-anak bisa menambah?
Apa? Yang keempat, setelah disiplin. Ayo. Apa Nana? Mungkin ada yang tahu? Hah? Mungkin ada yang tahu Nana? Salah nggak apa-apa. Ya salah nggak apa-apa, yuk. Hah? Ayo, enggak apa-apa, apa? Ya gini, sampai peringkat apa-apa itu, apa? Aduh, pinter banget, aduh ini luar biasa. Aduh, pinter, titis. Ini Bu Kusnur, namanya titis kalian ini. Kerja keras, anak-anak. Sekarang banyak yang pengangguran di mana-mana karena tidak kerja keras. Ya, betul ya? Saya naik misalnya kalian tidak kerja keras, wis gak sinau, gak apa lah, untuk hanya aku wis berulangan, ancane gak mlebu. Ya, kamu jaga no kan? Tidak belajar dengan kerja keras, akhirnya nilainya jelek. Kerja keras. Kalau ini, kamu harus begini ya, ada di apa ya bahasa Jawa, unen-unen bahasa Jawa itu begini. Sopo sing tekun golek teken bakal tekan. Teken itu yang mana? Ya itu teken ya, itu jalan. Sopo sing tekun. Siapa yang rajin? Apa? Mencari ilmu akan apa? Akan tercapai cita-citanya. Tapi ini perlu pengorbanan yang luar biasa, anak. Jadi berproses waktu ya, berproses waktu, pengorbanan apapun. Nah, kamu kalau misalnya ya juru belajar kelompok mengguyon, terus saya lihat kan gitu kan, nanti lihat yang kuruni ditolak kuruni wes sana. Nah itu. Nah sekarang tadi yang bisa jawab itu ini, nanti hanya saya apa ya saya ingat-ingat aja. Terus yang lainnya apa sekarang? Yang lainnya? Hah? Kerjasama nanti kerjasama apa dulu? Hah? Bukan itu nanti apa dulu? Jangan itu nanti ditoleransi ada ya. Ayo anak, mungkin ada yang tahu seperti membangun tadi utamanya titis tatas nanti, ya apa? Kamu bisa ya, ayo anak apa? Ini yang sangat-sangat kita butuhkan itu apa? Taat, patuh, ya. Patuh, jadi aturan di rumah sama di sekolah sama kan? Ya, nggak beda ya kalau di rumah aturannya sendiri. Terus di masyarakat, nah, ya nggak beda jauh lah sedikit ya. Kamu harus apa nanti harus apa yang menghargai orang lain, gitu kan? Nah, setelah taat, patuh, teguh, gitu ya. Misalnya kalau kamu cita-cita itu nggak boleh, oh aku pengen jadi dokter, oh mari mau nggak wes aku harus jadi itu namanya nggak teguh, jadi tetap jadi TNI misalnya, sampai kapanpun harus itu namanya teguh, pendirian, gitu ya, pendiriannya teguh, kuat. Nah itu harus kan taat. Terus apa lagi? Ayo tadi sudah berapa? Boleh kamu catat boleh juga ini berapa, poin-poinnya tadi berapa gitu ya boleh. Ayo anak-anak, itu mau jawab nggak Edi? Apa tadi? Jadi saya ulangi lagi berapa nomor 1 tadi berapa religio, 2 jujur, 3 disiplin, 4 apa? Kerja keras, terus kelima taat, patuh, boleh ya. Terus anak-anak, nah yang berikutnya toleransi. Ini yang sangat luar biasa karena Indonesia itu majemuk ya, berdiri dari beberapa suku, adat istiadat, agama juga. Agama ada bermacam-macam kan ya. Jadi pemerintah memberikan kesempatan kepada warganya untuk memilih agama yang dianutnya. Toleransi. Coba satu saja contohnya toleransi apa? Tadi ke agama tadi apa? Mungkin bisa dilepas nggak? Menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, menghormati teman yang sedang beribadah. Terus ini menghargai apa ya? Yang perbedaan dalam agama. Tapi anak-anak, toleransi itu ada 20 poin. Nah, ini yang perlu kamu catat. Ya. Nanti tidak sekarang. Lanjutnya setelah itu tadi apa? Setelah toleransi, ini yang penting juga di sekolah ini penting. Menghargai prestasi orang
lain. Bagaimana caranya? Misalnya satu kelas nggak mungkin ya akan pandai semuanya. Ya, ada temanmu si Toha ini sering mendapatkan juara-juara ya. Misalnya juara melukis, juara patung dan sebagainya. Kalian tidak boleh apa? Tidak boleh iri. Ya, karena dia punya talent. Mungkin di rumahnya misalnya saudaranya itu membuat patung. Terus pinter dalam ilmu sainsnya, pinter matematika. Kalian tidak boleh, harus menghargai prestasi orang lain. Caranya yaitu tadi, kamu nggak boleh, ya, nggak boleh berprasangka buruk. Mau coba, nggak mungkin anak pinter nggak mungkin akan nyontoh. Karena apa Nana? Karena temanmu itu apa? Sergap, rajin, ya, kreatif, ya toh? Apalagi selain kreatif, inovatif. Nah ini, terus ada lagi yang lainnya mungkin ada, yang lainnya mungkin ada yang lainnya. Setelah menghargai prestasi orang lain, tadi yang kamu sebutkan tadi, ada tadi kerjasama, gotong royong, guyub rukun, kerjasama itu kebersamaan, ya. Misalnya anak-anak ada tugas, nah itu kan harus gotong royong, harus bersama. Tidak hanya satu orang ini aja yang mengerjakan, ya. Nah, ada yang satu yang lebih nilainya itu bisa mendunia. Apa? Cinta apa? Bukan cinta lingkungan. Nanti cinta lingkungan itu dalam toleransi. Cinta apa? Cinta tanah air. Siapa tadi itu? Cinta tanah air itu loh ya. Ini yang penting itu. Seperti kalau di sekolah kamu harus mencintai alma mater. Ada loh ya, anak-anak itu sekolahnya di Noyong 4, tapi tidak mencintai alma maternya. Jadi tidak mulai SD-nya. Wes dikokon opo gak gelem, meskipun dia itu bisa, ya. Bisa misalnya suruh nembang, suruh nyanyi, padahal dia bisa. Tapi nah itu namanya tidak mencintai. Mencintai apa? Apa? Tidak mencintai? Ya itu tadi, alma mater. Dan tidak mencintai yang lebih luas lagi adalah cinta tanah air. Kadang-kadang kalian kalau tahu ya, 17 Agustus kayak gitu ya, saking cintanya kepada tanah air itu setiap RT RW mengeluarkan semuanya dikeluarkan karena memperingati hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus ya. Kalau lahirnya kalau kita peringati sampai sekarang berapa tahun ya? 70 berapa? 77 nanti kalau 7 nanti 17. Nah, ini tadi anak-anak sekilas. Nah, sekarang ada tembang lagi. Nah, ini yang menunjukkan taat tadi ya, taat. Ada namanya pucung. Ini di sekolah. Kalau tadi kan luas ya. Nah, kalau ini di sekolah. Namanya tembangnya pucung, salah satu dari Mocopat. Kalau tadi apa Nana? Tadi. Dandang kulo. Butuh dandang dandang. DH dandang. Ya, bukan dadang bukan ya. DH bukan DH dandang kulo yang tadi. Ada yang bisa menirukan? Enggak bisa? Saya belajar pasti yang bisa ya. Ini kan pertemuan awal, nanti ada pertemuan yang kedua. Sekarang pucung. Ini salah satu dari Mocopat. Dengarkan lagunya, syairnya ya. Murid iku kudu bekti lan mituhu pituturing dwija sapa ranre ngati-ati ngelingono empan papan tumindakno. Nah, artinya anak murid iku kudu apa? Berbakti kepada guru. Ya, soborang re datang ke sekolahan itu tidak gampang ya Nana ya. Tidak gampang datang ke sekolahan. Harus apa? Taat kepada aturan yang sudah diputuskan di sekolah. Soborang re hati-hati, makanya datang ke sekolah juga hati-hati Nana. Kamu tidak bermain. Bermain apa enggak di sekolah?
Ayo, siapa yang bermain? Angkat tangan yang ngomong bermain. Loh, masa nggak berani? Kamu nggak bermain? Nah, bermain dong, belajar dan bermain. Ada waktunya masuk belajar, ada waktunya kamu bermain. Tapi tidak boleh bertengkar dengan temannya, ya. Anak harus apa? Tadi hukum tadi, ya. Harus duduk kebersamaan kita dalam bersama. Soborane lah, empat papa tumindakno. Jadi ya dilakukan. Apa yang sudah diputuskan sekolah itu harus dilakukan. Nanti misalnya ya, kalau sakit itu pasti ada apa? Ada izinnya ya. Biasanya kalau 1 minggu sakit harus ada keterangan dokter, gitu kan? Nah, dari sekian tadi anak ada yang bertanya kepada Bu Guru, ada Bu ini ada yang nggak bisa dimengerti. Nah, sekarang Bu ini bertanya ya, kalau tadi itu budaya adalah cipta karsa, contohnya berapa tadi, ada 10 tadi ya. Nah, sekarang budaya, seni budaya. Seni budaya adalah hasil karya cipta manusia sesuai zamannya. Contohnya apa? Nah ini, WNI ini ada wayang namanya ya. Tokoh ini namanya, ada yang tahu ini? Petro. Aduh kok Petro ya apa sih? Kan Petro itu Punokawan ya. Ada Semar Gareng Petro Bagong. Di situ ada, coba diambil karena segitu ya. Coba diambil. Ini adalah tokoh namanya Gatotkaca. Tahu nana ini Gatotkaca? Tahu ya, nggak tahu ya. Soalnya kakinya nggak pernah lihat wayang. Nah ini juga hasil karya. Apa ini? Membuat apa? Membuat itu lah kecil-kecil ya. Nah coba diambil, bisa toh? Nah, ya ini anak hasil karya. Dari apa? Pengrajin yang membuat. Sing nglakokno jenenge apa? Sing nglakokno wayang namanya apa? Dalang. Pinter. Nah, pinter ya. Ini. Ya, apa namanya tadi? Dalang. Yang ini yang apa ya? Yang memainkan wayang. Kalau ini adalah ciptaan dari pengrajin. Nah, Gatotkaca itu yaitu anak digambarkan Gatotkaca itu seorang satria, rela berkorban demi nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua juga negara. Nah ini, misalnya dalang itu apa dalang yang memainkan ini? Memainkan ini ada suluhnya. Ya, ada loh. Iri koto sang Gatotkaca ki non mapak arga suta sakapira kresna. Gitu ya. Ini namanya suluk ya. Namanya suluk. Nah, anak-anak di Jember itu ada sekolah pedalangan. Jadi satu SD itu mengirimkan 1 orang untuk mempelajari pedalangan ya. Termasuk ada keponakan saya kemarin sudah tampil, luar biasa. Kalau kalian punya talent, kalian punya skill, kalian punya apa ya, karya, itu pasti dicari orang. Makanya pesan saya, jangan berhenti belajar, ya nak ya, supaya pinter. Kamu masih kelas 5, kelas 6 nanti raihlah prestasi, meskipun itu di dalam misalnya ada sains, ada matematika, ya harus misalnya ini. Kamu mendapat nilai yang bagus saja, itu orang tua sudah luar biasa senangi, ya. Apalagi kalau mendapat penghargaan misalnya tingkat RT pun kamu harus bangga. Tingkat RW, tingkat kecamatan, tingkat kota itu malah luar biasa, Nana. Kayak gue ini tuh bangga sekali. Saya pernah menjuarai dongeng se-Jawa Timur. Loh itu luar biasa. Ya. Kalian di sini ada yang untuk dongeng itu ada? Guru yang memberikan pelajaran dongeng? Ya, nanti siapa yang mau dongeng langsung saya ajari sendiri, ya, biar kamu punya apa itu namanya keterampilan, ya, keterampilan yang luar biasa. Jadi, terus sekarang mungkin ada anak-anak yang tahu nama dalang di Indonesia yang terkenal sampai ke dunia. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Nah, kalian iki sama iki delok apa kalau di YouTube ngono kuwi? Hah? Delok sing apa penyanyi iku?
Apa itu? Yang sekarang ngetop itu? Mangkupura. Iya. Iya. Coba dilihat di YouTube itu ada dalang yang apa yang terkenal, Pak siapa namanya, Pak Mantep kayak itu. Terus ada lagi siapa? Pak Mantep itu sudah UNESCO loh ya anak ya. Sungguh ini dapat penghargaan dari diakui di dunia. Bahwa wayang itu adalah seni hasil dari produk dari Indonesia. Terus selain itu apa? Selain dalam perjalanan apa yang sangat terkenal di sana? Ayo, apa namanya? Dari Ponorogo, apa? Reok itu sangat terkenal, gitu ya. Ini kamu pelajari anak-anak. Jadi sekarang setelah kita mempelajari seni dan budaya, budaya dan seni budaya, kalian lebih ya anak ya, lebih di perpustakaan itu kan ada di sini. Coba cari literasi itu, narasi yang bagus, biar membangkitkan ini ya, membangkitkan apa ya, membangkitkan kita untuk meraih prestasi. Nah, ini ada, mana ya? Ini juga ini. Ada kalian yang bisa nari topeng? Bisa Nana? Ada yang bisa nari topeng? Nah ini juga karya ini, karya dari seni budaya. Padahal di Malang ya, di Malang itu tempatnya topeng ya. Di sana ada padepokan itu di Kedung Monggo. Mbah Karimun itu menciptakan tari topeng, itu sudah sangat terkenal di dunia ya. Kalian pernah melihat? Pernah melihat? Nah, mudah-mudahan ya dari Bapak Puji nanti bisa apa ya, menampilkan bermacam-macam tarian, terus anak-anak sekolah yang melihat, gitu ya. Di sini ada beliau, nanti bilang boleh anak-anak interaksi sama beliau. Mungkin kamu kepingin nanti jadi dewan, boleh, ya. Anak Indonesia bebas. Memilih. Ini buatan siapa ini? Temanmu kan? Besok bagus lah, suka topeng, ini sudah kayak topeng ya. Asalkan kamu jangan kayak topeng. Jadi enggak di luar baik, di dalamnya tidak baik. Boleh ya. Nih. Coba masuk beli terus, mungkin kalian ada yang bertanya? Monggo. Ayo ngomong di sini. Nanti ada pertemuan yang kedua ya. Itu lebih seru lagi karena kalian sudah tahu bedanya budaya dan seni budaya. Budaya tadi apa? Sekali lagi anak-anak, sekali lagi. Siapa yang dapat? Budaya adalah apa? Cita karsa dari hati. Jadi lebih dicurahkan ke karakter. Karakternya tadi apa? Ada berapa tadi? Religius, apa lagi? Jujur, disiplin, kerja keras, taat, apa lagi? Toleransi, menghargai prestasi orang lain, terus guyub rukun, gotong royong, kebersamaan, dan cinta tanah air. Nah ini, ya bagaimana caranya kalau mau mencintai tanah air itu harus bagaimana? Ya kamu pengen jadi apa? Yang itu ya sobat satu pun boleh tetap bakal. Siapa yang sering melihat jalan kepang? Nah itu seni budaya, ya. Karena ada yang menciptakan. Tapi anak-anak tahu nggak literasi apa artinya, filosofinya dari jalan kepang? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Jalan kepang. Jalan itu ajaran, kepang kepanggih. Bahasa Indonesia ini apa kalau kepangnya? Menemukan. Diharapkan manusia itu menemukan ajaran-ajaran yang baik. Ya, ajaran-ajaran yang baik dari mana? Banyak sekali anak-anak. Misalnya kamu di pondok, ada di sini pondok. Di sini saya tanya, ada yang yatim? Siapa yang yatim? Nggak ada. Punya bapak, punya ibu semuanya. Alhamdulillah ya. Jadi kamu masih diberi orang tua sing utuh. Ya. Gimana? Ada yang bisa nyanyi tadi? Nggak bisa. Ayo silakan anak-anak, ini ya waktunya habis sih, tapi saya memberikan sedikit waktu ya buat kalian untuk apa? Untuk bertanya, monggo. Ayo.
Nah, nanti anak-anak dalam pertemuan yang kedua itu kita menjelaskan tentang toleransi. Ini sangat penting sekali, ada 20 toleransi. Contohnya berbudi luhur. Nah, ini bagaimana sih yang berbudi luhur itu? Ya, bagaimana? Pemaaf itu juga hasil dari toleransi. Pemaaf, kalian tidak mengejek, tidak menghina kepada temannya yang punya kekurangan. Anak-anak kalau berteman anak-anak saya tanya, anak-anak cari yang kaya gitu, gimana? Si Peter Tok, si goblok gak tuh ya, di nali aku goblok itu, enggak ya? Cari yang anak-anak harus menghargai teman dari kelebihannya dulu, baru kekurangannya. Dan kamu yang lucu gitu ya, satu kelas itu harus rukun. Kalian harus rukun. Ya. Terus ini nanti ada saya tinggal catatan saya ini saya tinggal ya. Nanti biar guru kelas ini siapa? Pak? Nah, Pak Farid nanti akan mencatat yang pucung tadi ya di sini. Jadi biar kalian tahu pucung itu ya apa ya. Murid itu rolulu. Nah ini anak kan tidak bisa tahu. Cici rolun molu. Lah ini kan sulit ya. Tapi nanti ini ada. Nanti biar dicatat. Ciro roro ciro menciro moro ciro. Gitu kan? Sulit ya. Nah, tapi nanti dengan dengan proses kalian pasti tahu. Ya. Mungkin anak-anak cukup sekian ya pelajaran untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, tapi saya insya Allah nanti dalam kedua kalian akan banyak bertanya, ya, akan banyak bertanya. Harapan Bu Eni setelah kalian tahu pelajaran hari ini, mungkin kamu akan lebih melakukan hal-hal yang baik dari religiusnya tadi. Dari jujurnya tadi, disiplin ya. Anak-anak, karena tidak disiplin itu akan mengakibatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Membuang sampah seenaknya ya, di kali, di got-got. Akhirnya apa? Ngumpeti. Terus bagaimana kalau ada kedatangan air yang sangat besar? Nah, terjadi kan banjir, jelek banyune cilik, banyune gede, dari atas sana, dari gunungnya ditebangi, kayunya, akhirnya apa? Nggak ada penyangga. Terus ke bawah waduh, kalau banjir sudah kemarin aja di mana itu di Sawah Jajar, tapi banyak untung ya, ini waktu itu minggir. Ada ibu anak waduh ini maksa jalan. Akhirnya kena banjir, waduh kuatut ini ya. Katut sepedanya itu katut sama beliaunya juga kuatut. Yang itu banyak yang menolong. Ya, anak-anak, saya akhiri cukup sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan untuk yang Gus, TK, dan wanita. Satu. Muridnya. Monggo. Ini permintaan. Luar biasa. Mungkin Pak ya, masih ingat kan? Nah, mungkin Pak, anak-anak gak ada pertanyaan ini ya? Gak ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Mungkin di cancel dulu Pak, mungkin nanti. Ya, di cancel dulu. Ayo. Murid iku kudu bekti lan mituhu
Sobo rangre, sobo sekolahan, sing hati-hati ya kan. Yang hati-hati itu dalam arti yang sangat luas. Ya, hati-hati mencari ilmu, hati-hati keamanannya di sekolah, bukan hanya tanggung jawabnya para guru, para sekolah penjaga, tapi kalian juga apa? Juga ikut ikut di dalam tanggung jawab di sekolah. Sebenarnya hati-hati. Yang ngono ya, ingatlah empan papan tumindakno. Segala apapun yang di sekolah itu harus dilaksanakan. Dapat PR, disuruh ini, mengerjakan ini, piket itu harus dilaksanakan. Jelas? Gampang tuh artinya. Sekali lagi, murid itu kudu betilan itu pituture wijo sorang kiai ngeri ngono empan papan tumindakno. Jadi nanti untuk yang pertemuan kedua kalian harus sudah bisa. Nanti akan saya kasih pangkur. Najang sira pinuju nanging aja sira jelatu ngelingono wong urip panggen lali. Kamu meskipun pandai jangan sombong, meskipun kaya jangan sombong. Kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu rahayu. Ya, ini pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di SDN Dinoyo 4 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur atas apresiasi seniman Jawa Timur 2023. Jatim bangkit untuk negeri.